Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu HKBP MT Haryono. Ibadah kali ini dipimpin oleh Kak Nia, Kak Maya, dan Kak Awi. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Nia dan Kakak Maya dan Awi dan kameramen kita, Bang Risto. Dan juga ada musik kita nih Kak, dari anak sekolah minggu juga. Ada siapa Bin dan Tapi. Wow. Nah, di sini kakak-kakaknya nggak bosan-bosan untuk ingatin adik-adik untuk taat sama protokol kesehatan. Yang paling pertama ada jangan lupa pakai masker. Terus ada apa Mama ya? Terus juga adik-adik jangan lupa sering-sering cuci tangan dan kalau keluar rumah membawa hand sanitizer. Dan adik-adik, kalaupun adik-adik harus bepergian sama mamanya atau sama papanya, harus menjaga jarak ya adik. Nah, kakak-kakaknya di sini juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Ya, selamat ulang tahun, sehat selalu dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, kakak-kakak, Kak Maya dan Bowi, kita langsung aja ya Kak. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Minggu ke-6 Trinitatis dengan tema Hati-hati gunakan mulutmu. Dan bahan kita tahu untuk minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 30. Dan ayat istimewa kita untuk minggu ini kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Oke adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke dalam pembuka, adik-adik bagi berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau semangat ya kakak-kakak. Kita mau nyanyi apa nih kakak? Kekasihi kau dengan kasih Tuhan, dimedai dengan dalam Yesus kita bersaudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Oke adik, kita akan memasuki pembacaan hukum Taurat. Sebelum membacakan hukum Taurat, marilah kita angkat pujian dengan judul It's Good to See You Here With Me, dimedley dengan I Love You Jesus. Pakai gaya ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you're there. It's good to see you here with me. I'm so glad that you're there. The Lord bless you.
hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat yang ketujuh dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, buatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita memasuki pengampunan dosa dan Israel, kita bernyanyi lagu Maafkanlah dengan doa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan buat kita minggu ini, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kehendak kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita bagi berdiri. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyi dari judul jemaat dari judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, kakak-kakak di sini mau mengingatkan adik-adik untuk mengambil kitab dan buku tulisnya. Nah, kita akan mengangkat pujian dengan judul lagu Allah Peduli. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik yang di rumah seperti biasa saya akan kasih waktu 30 detik dari sekarang untuk ambil kitab dan alat tulisnya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, sebelum ke dalam firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan sebagai benar hidup kami Tuhan. Kiranya biarlah setiap firman-Mu Tuhan menjadi petunjuk bagi kami Tuhan untuk bertingkah laku dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah firman kami ini Tuhan dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhannya? Udah siap ya? Oke adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan pada minggu pagi ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Nah, kalau sekali lagi ya, bahan Alkitab kita untuk minggu pagi ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kakak akan baca lagi ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara
dalam segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, sebenarnya tahu nggak sih Efesus itu tuh apa? Nah, jadi adik-adik, Efesus ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini tuh menulis surat ini tuh pada saat Rasul Paulus ini sedang di penjara. Nah, di dalam penjara ini dia menulis surat Efesus ini. Nah, tujuannya apa sih? Sebenarnya Rasul Paulus ini menulis surat ini adik-adik, dia mau mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus sana. Karena jemaat di sana itu sudah mulai terpecah belah. Mereka sudah mulai bertikai satu sama lain. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus ini ingin menasihatkan jemaat di Efesus melalui surat itu supaya jemaat-jemaat di Efesus itu mau bertobat adik-adik. Mereka supaya mereka itu bisa saling berdamai satu sama lain. Mereka bertobat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka saling mendukung satu sama lain. Selayaknya mereka sebagai anak Allah pada zamannya. Nah, tujuan Rasul Paulus itu ini untuk mengajak mereka supaya kuat dalam iman, untuk tetap supaya tetap bersatu, bukan tercerai-berai. Nah, contoh kecilnya apa sih Kak? Kalau misalnya menggunakan mulut kita tuh dibilang tadi kan temanya di awal apa nih? Hati-hati gunakan mulutmu. Emang gimana sih Kak contohnya Kak? Kok harus hati-hati menggunakan mulut? Nah, adik-adik yang ada di rumah tunjuk tangan deh. Siapa yang punya temannya banyak? Nah, siapa yang punya temannya lebih dari 10? Banyak berarti kan adik-adik. Nah, ayat ini tuh bilang tadi ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, biasanya kan dalam pertemanan itu biasanya kan suka nih ledek-ledekan, kayak apa? Misalnya, kok baju kamu jelek banget sih? Kok tulisan kamu jelek banget sih? Biasanya kan kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan tidak suka akan hal itu. Jadi dibilang tadi, kalau adik-adik tahu lagu ini pasti kan? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kenapa dibilang di lagu itu tuh hati-hati gunakan mulutmu? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Maksudnya tuh gini adik-adik. Kadang kan kita sebagai manusia, kita tuh suka sekali yang namanya itu menilai seseorang. Kita tuh suka sekali menjelek-jelekan orang lain, meskipun ada yang bilang, wah kok maksudnya gak kayak gitu, niat aku kan baik bilang dandanannya jelek, tapi bukan begitu caranya tadi. Tapi kalau misalnya ditanya siapa di sini yang anak-anak Allah, angkat tangan semuanya. Siapa di sini yang mau jadi anak kesayangannya Allah, angkat tangan semuanya. Tapi menjadi anak Allah itu bukan hanya sekedar kita bilang, aku mau jadi anak Allah. Enggak, aku mau jadi anak Allah. Aku gak mau berbuat nakal, aku mau jadi anak Allah. Tapi cuma sekedar berbicara, tapi tindakannya tidak. Nah, Allah tidak suka seperti itu adik-adik. Yang Tuhan mau itu adalah ketika kita mau menjadi anak Allah, kita harus menjalankan seperti apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Contoh kecilnya, ketika adik-adik punya kakak, berarti kan orang yang lebih tua ya. Nah, ketika adik-adik punya
manggilnya pun harus dengan sopan. Misalnya adiknya namanya Marcel, kakaknya namanya misalnya kakaknya namanya Leoni misalnya. Terus si Marcel ini sebagai adiknya manggilnya Leoni itu nggak boleh. Harusnya apa? Kakak Leoni, harus pakai kakak untuk menunjukkan rasa sopan kita kepada yang lebih tua, gitu ya adik-adik. Dan tidak boleh untuk menjelek-jelekan temannya atau menjelek-jelekan satu sama lain. Tapi seharusnya sebagai teman yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai saudara yang baik, kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, gitu ya adik-adik, supaya tidak seperti tadi jemaat di Efesus tadi. Makanya kenapa Rasul Paulus itu menulis surat itu untuk jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus ini itu perkataannya mulai kasar, mulai kotor. Itu yang menyebabkan jemaat di Efesus ini bertikai, yang menyebabkan mereka itu tidak akur satu sama lain. Nah, padahal cuma melalui apa? Coba cuma dari perkataan, tapi bisa menyebabkan pertikaian. Nah, jadi ini juga berlaku untuk kakak-kakaknya ya, untuk kita semua, bahwa menjadi anak Allah itu kita harus bisa menjaga mulut kita dengan baik. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang, kita tidak boleh berkata kasar. Terus sama satu lagi yang paling penting yang kakak sering melihat di lingkungan sekitar itu adalah anak-anak kecil itu tuh udah ngatain temannya itu pakai kata-kata kasar, pakai kata-kata binatang. Itu sangat tidak baik ya adik-adik. Tuhan itu sangat marah kalau adik-adik sampai berbicara seperti itu. Jadi nggak boleh ya misalnya misalnya kamu merusakin mainan aku ya, dasar kamu gitu. Terus kamu tadi ini ya, kamu nggak sportif ya, mainnya kamu curang ya, dasar kamu gitu. Nggak boleh ya adik-adik. Jadi kita sesama manusia, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap orang yang lebih tua, tetap harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya. Selayaknya apa yang dijelaskan Tuhan kepada kita. Itu ya adik-adik. Makanya dibilang tadi di ayat 32 apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi adik-adik yang di rumah harus mengeluarkan kata-kata yang baik, dan satu lagi harus saling mengampuni. Ya, mungkin orang bilang mengampuni itu adalah hal yang susah. Misalnya ada minta maaf, terus kita mau mengampuni aja tuh berat banget rasanya. Gak boleh gitu ya adik-adik. Mengampuni itu tidak susah. Bahkan Tuhan kan sudah mengampuni kita tanpa kita bicara langsung sama Tuhan, tanpa kita meminta maaf langsung sama Tuhan. Tuhan selalu mengampuni kita. Begitupun Tuhan mau kita seperti itu, serupa dan segambar dengan Allah. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman atau petunjuk untuk hidup kita ya adik-adik, supaya kita bisa mempergunakan mulut kita untuk lebih baik lagi. Jadi mulut ini bukan untuk menghujat orang, tapi biarlah mulut ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kiranya itu firman yang bisa kita sampaikan. Semoga firman itu bisa berguna ya untuk hidup kita. Oke, boleh ditutup Alkitabnya, boleh ditutup bukunya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya Tuhan kepada kehidupan kami, sehingga kami masih memberikan kesempatan Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun saat ini kami masih merasakan ibadah minggu pagi dalam bentuk online Tuhan, tapi
Wah, adik-adik luar biasa sekali firman yang dibawakan oleh Kania. Nah, setelah ini ada apa Kak Maya? Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan masuk untuk persembahan. Persembahannya dari tangan kanan. Nah, nanti adik-adik sambil bernyanyi, persembahannya boleh diberikan kepada mama papanya ya. Dan untuk anak Inang yang ingin menyalurkan persembahan bisa melalui transfer dengan nomor rekening yang ada di layar. Dan untuk abang kakak yang menggunakan aplikasi Dana, Oppo, dan GoPay bisa melakukan scan barcode juga yang ada di layar. Ya adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanikannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Wah, Kak Maya dan Kak Wi, gak kerasa nih Kak, kita udah sampai di penghujung ibadah minggu pagi kita. Tapi untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan berkecil hati ya, kakak-kakaknya akan kembali lagi minggu depan. Dan adik-adik seperti biasa minggu depan bangun pagi, terus berdoa, mandi yang cantik, yang tampan, yang wangi, terus buka di channel HKBP MT Haryono. Nanti yang ada firman-firman lagi yang lain